Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor di malam minggu ini. Dan saya berharap semua menyiapkan waktu. Saya tidak akan ambil waktu malam minggu saudara yang lama. Kita akan masuk dalam kitab tadarusan kitab Nabi Mika, pasal 1. Hanya beberapa belas ayat saja. Jadi kita masuk dalam kitab yang baru lagi di perjanjian lama. Tidak terasa dalam waktu yang cepat, setiap hari kita tadarusan Alkitab, sudah 6 kitab perjanjian lama sudah kita selesaikan ya. Ada banyak memang kitab lainnya, tapi paling tidak 6 ayat, 6 kitab itu udah luar biasa. Ini kebetulan kitabnya pasalnya pendek-pendek dan ayatnya pendek-pendek, jadi cepat sekali kita bisa selesaikannya. Yuk kita sebelum mulai kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh belajar kembali dalam tadarusan Alkitab. Dan di malam minggu ini kita mau membaca Mika pasal yang pertama. Bicara kepada kami Tuhan, sehingga lewat pembacaan Mika pasal pertama ini iman kami bertumbuh, dan paling tidak kami semakin mengenal Tuhan lebih daripada sebelumnya. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita, Mika pasal pertama, saya siapkan, Bapak Ibu siapkan, dan nanti kita baca bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Mika pasal pertama. Ya, sama-sama kita baca saudara ya. Ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Ya, Mika di ayat pertamanya ini menjelaskan bahwa dia hidup di zaman Raja Yotam, Ahaz dan Hizkia. Dan dia bernubuat bukan saja kepada Israel, tapi juga kepada Yehuda. Dia bernubuat kepada Samaria dan juga Yerusalem. Jadi firmannya lebih menyeluruh gitu. Karena beberapa nabi kita tahu, misalnya kayak kemarin kitab Nahum, itu dipercaya dia melayani hanya untuk Israel, ya, memberikan kekuatan buat bangsa Israel yang dalam hidupnya Nahum itu sedang diporak-porandakan oleh Asyur dengan ibu kotanya Niniwe, ya. Dan kita akan membahas Mika lebih dalam lagi. Perikop berikutnya pemberitahuan hukuman atas Samaria. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Ini hukuman terhadap
Samaria. Yang kita tahu bahwa Samaria memang merupakan ibu kota dari Israel Utara. Ya, kita tahu di zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi itu benci banget sama Samaria. Begitu bencinya ngobrol pun nggak mau gitu ya, saudara ya. Dan ini dimulai karena memang ada pertentangan. Ya, pertama politik, tentunya ada dua raja yang saling mempengaruhi. Lambat laun akhirnya mulai eh, merembet ke kehidupan spiritual, agama. Ya, makanya saya sangat yakin kalau agama dengan politik atau kekuasaan itu disatukan atau dilakukan bersama-sama ya. Artinya ya seorang pemimpin atau sebuah negara itu berlandaskan agama gitu ya. Ya, awalnya pasti bagus ya. Niat menjadikan agama sebagai dasar dari sebuah negara itu bagus. Tapi kalau akhirnya politik yang semena-mena mencari kekuasaan dan agama yang sebenarnya memberikan kebaikan itu dipaksakan ya, akhirnya sejarah sudah membuktikan tidak ada sebuah negara atau bangsa yang benar-benar berlandaskan agama yang baik gitu, yang bisa dicontoh begitu. Ya, Indonesia negara beragama ya. Tapi perhatikan ya, agamanya bukan maksudnya dipaksakan satu. Ya, kita ada beberapa agama dan perhatikan saja kalau dalam konteks Indonesia partai yang bernafaskan agama itu ya ya banyak yang nggak benernya gitu ya. Di zaman pertama reformasi, pemilu zaman reformasi ada partai Kristen yang muncul dengan fanatisme yang luar biasa. Saya pun sempat mengagumi awalnya. Di seberang partai yang bernafaskan agama mayoritas juga begitu luar biasanya. Apa yang terjadi? Di partai Kristen akhirnya yang notabene pemimpinnya, ketua umumnya sampai ketua-ketuanya itu adalah banyakan pendeta, ya ribut satu dengan lainnya. Sedangkan partai yang seberang, yang partai baru tapi cepat punya masa ya, karena ya berlandaskan agama yang lebih radikal begitu, agama seberang ya, menterinya ada yang korupsi. Korupsi macam-macam saudara ya, dan akhirnya ya hari-hari ini meskipun masih ada lah yang nyoblos partai itu, tapi dengungannya tidak senendang di awal-awal reformasi karena orang sudah muak kali ya. Mestinya kalau partai yang bernafaskan agama itu ya cara berpolitiknya santun, terus juga politiknya bersih, mendatangkan damai gitu ya, karena agama kan. Karena Tuhan yang mereka perjuangkan. Ya, tapi faktanya ya tidak, sama aja, cuman kedoknya doang agama, tapi kelakuannya ya sama aja kayak partai politik lainnya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, ngapain pilih partai agama kalau kehidupannya begitu atau caranya begitu. Makanya saya selama ikut pemilu ya baru satu kali itu dong, di zaman reformasi nyoblos partai Kristen. Dan setelah itu meskipun masih ada partai Kristen lainnya yang baru juga, saya tidak tergoda. Dan hari-hari ini di KPU katanya ada partai Kristen juga yang mau mendaftar, dan saya tidak akan tergoda juga untuk nyoblos. Even yang ada di situ mungkin orang-orang yang saya kenal ya. Sebab ya saya sudah meyakini bahwa politik dan agama itu nggak bisa dipadu-padankan. Ketika dulu kekristenan dijadikan dasar agama Kekaisaran Roma, lihat yang terjadi. Kekristenan melenceng dari ajarannya, perang terus, ya, membunuh terus, dengan kekuasaan uskup yang besar, paus yang besar, kaisar yang besar, itu bisa memerintahkan perang, dan dalam perang membawa simbol-simbol kekristenan, entah salib kah, entah ayat firman Tuhan lah, apalah gitu ya. Dan ada namanya perang salib, dan di perang itu kita dipermalukan. Ya, kalau saya malu ya di dalam perang salib itu, karena kok Kristen mengajak perang atau berperang begitu ya. Sebab ya dalam otak saya, dalam iman saya ya nggak ada gitu. Kasihilah musuhmu, gimana kita mau berperang gitu.
Yesus tidak pernah mengajarkan perang. Bahkan ketika Petrus menghunuskan pedangnya ya untuk memotong telinga seorang penjaga bait Allah yang menangkap Yesus di Getsemani, Yesus bilang, "Sarungkan pedang itu." Ya. Dan orang yang apa memainkan pedang dalam penghukuman kepada Daud, ingat nggak? Gara-gara Daud membunuh Uria, Tuhan berkata, pedang tidak akan beranjak dari keluargamu, dan itu tergenapi. Anak cucunya Daud itu terus ya bergelimpangan dengan darah. Padahal Daud itu sudah membereskan semua musuh Israel. Kalau kau baca di Alkitab, baik di zamannya Salomo, Salomo nyaris tidak berperang terbuka dengan bangsa-bangsa sekitar. Karena bangsa-bangsa sekitar semuanya kalau sudah ditaklukkan sama Daud, ya sudah membayar upeti kepada Israel. Ya tidak berani melawan Israel karena dianggap Israel ini luar biasa, superpower. Tapi ya perhatikan, meskipun musuh-musuh sudah ditaklukkan di zamannya Daud, ya Salomo selesai, ya mereka anak-anak Daud saling bertikai, ya bunuh-membunuh, dan dampaknya akhirnya musuh-musuh yang sudah ditaklukkan itu pun menjadi momok yang menakutkan. Filistin menakutkan di zamannya raja-raja setelah Salomo, ya Bani Amon. Wah, perhatikan semuanya berperang. Dan ya Tuhan seperti itu. Tuhan nggak berubah. Jadi Samaria dengan cerita yang seperti itu, ya dengan cara mereka yang kalau kita baca tadi menduakan Tuhan, sinkritisme. Satu sisi percaya kepada Tuhan, tapi sisi yang lain juga percaya pada hal-hal yang lain, hal-hal yang goib gitu. Kayak kebanyakan kita. Saya selalu bilang menduakan Tuhan itu tidak melulu dalam perspektif di zaman Alkitab gitu. Orang menyembah kepada Adonai, satu sisi punya patung dewa apa gitu ya. Dewa dewi yang lainnya gitu ya. Hari gini kayaknya orang Kristen yang melakukan hal seperti itu ya nggak masuk akal saya. Tapi patung dewa dewi itu digantikan dengan salib. Digantikan dengan Alkitab. Digantikan dengan minyak urapan. Digantikan dengan anggur dan roti perjamuan kudus. Digantikan dengan gerejanya. Jadi mereka mendewakan itu secara nggak sadar. Ya. Berapa banyak kita yang pokoknya jadikan buku Alkitab itu kayak jimat gitu. Kalau kita pindah ruangan karena promosi jabatan, maka laci kantor kita, tempat kita bekerja, itu barang yang pertama kali disimpan dalam laci meja kerja kita adalah Alkitab. Di ruangan baru tempat kita naik promosi, ya sesuatu yang harus ditempel di dinding adalah salib. Kudu pokoknya. Itu perintah saya. Sehingga bawahan saudara tahu tuh. Kalau kita pindah ruang kerja karena naik pangkat, maka mereka langsung sibuk. Itu bos itu harus ada salib di dindingnya ya. Maka dipasanglah salib, dicarilah salib yang paling bagus. Bos itu pokoknya perintahkan, pokoknya di laci saya harus ada Alkitab. Untuk apa? Nggak tahu, untuk dibaca. Emang lu pernah baca? Bos baca Alkitab itu? Enggak sih, seumur-umur gue nggak pernah lihat bos baca Alkitab. Cuma ditaruh aja. Karena memang terbukti ketika bawahannya membongkar lemari lamanya, di ruang kerja lamanya, ya Alkitabnya ya masih keset. Karena beli baru di toko buku Immanuel. Ya, terus ya nggak pernah dibuka-buka, jadi masih nempel kertas satu dengan kertas lainnya. Jadi meskipun sudah 3, 4 tahun, 5 tahun ya, tapi nggak pernah dibuka. Ya, banyak orang kayak gitu kan saudara ya. Menjadikan perjamuan kudus itu ya kayak Tuhan aja. Pokoknya kalau udah perjamuan kudus pasti yakin gitu ya. Kalau belum apa-apa, belum perjamuan kudus kayaknya nggak pede gitu. Ulangan harus perjamuan kudus. Ya. Tes ujian apapun perjamuan kudus ya.
Orang juga banyak yang memakai minyak urapan juga. Pokoknya pergi ke luar rumah minyak urapan ya. Pokoknya kalau mau salaman sama orang supaya presentasinya berhasil, tangannya diurapi minyak urapan. Ya, satu sisi sih nggak salah lah saudara ya. Perjamuan kudus tuh baik saja, minyak urapan baik saja. Tapi kalau sudah motivasinya kayak gitu, itu yang salah. Kita akhirnya bisa deal sama orang, presentasi kita didengar orang dan kita deal proyek khusus sama rekan bisnis kita. Itu kalau saudara memang diperkenankan Tuhan kan gitu. Kalau Tuhan nggak berkenan juga mau presentasinya jago dengan slide-slide PowerPoint yang jago, animasi yang bagus, ya nggak akan goal juga, saudara. Jadi kita belajar di sini memprioritaskan Tuhan. Nah, Samaria tidak seperti itu. Samaria melakukan sundal, kata Alkitab tadi, dan dengan uang sundal itu mereka bersundal. Coba kita baca ayat terakhir tadi ya. Ya. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Jadi ya mereka menduakan Tuhan, diberkati karena menduakan Tuhan, dan uang itu juga mereka kembalikan sebagian untuk Tuhan. Ini sesuatu yang kayak cuci uang ya. Cuci uang tuh apa ya? Ya money laundry ya saudara ya. Jadi dapat dari sesuatu yang haram, kemudian supaya kita sejahtera, maka dari yang haram itu kita sumbangkan ke panti asuhan, berikan ke gereja, kembalikan sebagai persepuluhan. Padahal semua itu kita dapatkan dari sesuatu yang jahat, dan kita berpikir kalau kita lakukan itu, ya kita akhirnya menjadi orang yang benar gitu. Tuhan disogok gitu. Ya, apakah seperti itu? Ya. Kalau saudara masih seperti itu, bertobat, saudara. Ya. Jangan juga jadikan gerejamu jadi berdosa, pendetamu jadi berdosa, gembalamu jadi berdosa karena kau berikan persembahan dari sesuatu yang haram. Ya. Ya. Meskipun menurut saya secara pribadi, kalau gereja tidak tahu, pendetanya tidak tahu menerima, ya tidak dosa. Tapi kan ya sesuatu yang didapat dari cara yang jahat itu kan pasti akan melukai meskipun lama baru terasa. Dan saya jujur saja termasuk orang yang tidak nyaman kalau mendapatkan sesuatu dari yang saya tahu hal-hal yang seperti itu. Seperti dulu saya pernah kenal dengan seorang pengusaha yang awal-awalnya ya saya pikir oke. Tapi kalau sudah jadi sahabat kan akhirnya kita bisa tahu lebih dalam lagi gitu ya. Cara bisnisnya saya lihat kotor gitu ya. Cara dapat duitnya saya lihat kok kurang tepat gitu ya. Ya, waktu saya belum tahu itu ya saya diajak kemana-mana, ayo aja. Saya pernah dibelikan sesuatu ya ayo saja gitu. Saya nggak minta kok. Mereka sekeluarga liburan ke luar negeri terus saya dibelikan oleh-oleh, ya saya terima saja karena saya nyaman gitu ya, karena saya tahu ini yang memberikan teman saya gitu ya, dan saya tidak minta kok diberkati, ya kenapa nggak diterima. Tapi setelah saya tahu akhirnya bisnisnya seperti apa, cara dia berbisnis seperti apa, saya merasa mulai galau gitu ya, malas gitu lah. Sebab dalam hati saya jangan-jangan yang kemarin-kemarin dia kasih ke saya itu ya jangan-jangan dari kerjaan model begini. Kalau dia sering traktir saya makan, ya habis dia culasin orang atau jahatin orang. Jadi saya makan enak dan dibayar oleh teman saya itu dari sesuatu yang menyakitkan hati orang, melukai hati orang. Saya nggak tahu, ya. Meskipun saya nggak dosa karena saya nggak tahu kan, saya termasuk ikut ambil bagian menikmati. Kalau dalam hukum korupsi itu ya kena juga, kayak kemarin kan ada apa namanya, orang yang berbisnis investasi bodong ya, binomo ya, yang dimana orang dianggap ayo diajak investasi tapi ya itu sebenarnya judi itu. Terus dari hasil itu akhirnya ada orang-orang yang dapat kekayaan luar biasa ya, terus bikin pesta ulang tahun anaknya atau ulang tahun dia atau acara kantornya dengan mengundang artis ya kan. Artis itu kan nggak tahu ini sesuatu yang dari uang haram gitu ya. Dia diundang secara profesional untuk nyanyi, masa
harganya cocok gitu ya, dia tidak mau gitu ya, ya dia mau karena ya dia sudah ada aturannya. Kalau mau ngontrak dia ya harganya sekian ya, terus ketika deal harga sekian, saya nyanyi berapa lagu di kota mana, fasilitasnya apa. Dan kalau udah deal ya seorang artis kan profesional aja, dia dibayar profesional ya dia nyanyi profesional. Tapi setelah akhirnya bisnis ini binomo itu ketahuan judi, polisi mengusut, uangnya tuh lari kemana aja, sampai aliran dananya ke artis ini. Kasihan kan artis ini kan. Ya ada beberapa yang sebenarnya kalau menurut saya sih, ya dia nggak salah terima uang itu, orang dia berbisnis kok. Ya. Tapi ya hati nuraninya mungkin terganggu gitu ya, karena dia mendapatkan uang ternyata dari uang yang dipakai, yang didapatkan oleh si orang jahat ini dengan cara menipu banyak orang, dikembalikan. Ya itu artisnya kan yang ciong jadinya. Tadi pikirnya dia bisnis, untung, ya ternyata dia akhirnya nyanyi cuma-cuma. Karena uang bayarannya dia itu terusut menjadi sesuatu yang diusut polisi, dan mereka nggak mau panjang-panjang ya dikembalikan. Berarti dia rugi waktu nyanyi itu, nggak dibayar kan. Ya sama dalam konteks money laundry juga begitu kan. Ya gereja ya nggak tahu apa-apa. Tapi kan kalau udah tahu, problemnya udah tahu nih, terus gereja masih terima aja kan sesuatu. Ini kan yang kita akhirnya, kalau kita yang jahatnya, kita mencobai gereja, mencobai pendeta. Ya, dan dalam pengalaman saya itu ketika saya tahu, oh dia bisnisnya gitu ya, diajak makan lagi saya cari cara aja lah, pokoknya menghindar lah, malas lah gitu. Ya, sebab ya ketika kini saya nasihati dia masih terus seperti itu, ya buat apa saya berteman dengan orang yang kalau sudah dinasehati bahwa cara bisnis salah, dia nggak mau dengar gitu ya. Saya tidak memutuskan pertemanan, cuma tidak lagi mau dekat aja gitu. Karena ya bagi saya itu prinsip ya, kalau misalnya ada orang yang sudah jelas-jelas nggak mau berubah, bebal begitu ya, ya ngapain lah saya temenin terus gitu ya. Ya, apalagi kebebalannya itu ya menurut saya berdampak pada dosa yang akan membuatnya binasa gitu ya. Sudah dinasehati, sudah dibawa dalam doa, sudah dikasih firman, nggak mau denger juga ya ngapain ya. Dan ya itu sesuatu nih. Samaria tidak melakukan itu. Ya, Samaria terus menduakan Tuhan, terus hidup dengan persundalannya dan menikmati persundalannya, dan akhirnya dihukum Tuhan. Coba kita lihat perikop berikutnya. Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak menolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Di Gad janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis, baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet Leafra. Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet Haisel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. Sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Masyaret Gad. Rumah-rumah Aksib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukulah, gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepala gundulmu seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Ya. Jadi ini yang terjadi akhirnya ke Israel. Dalam hal ini Yerusalem. Samaria dengan Yerusalem itu ya berbatasan, bertetangga. Meskipun mereka negeri berbeda, bangsa yang sudah jadi berbeda, meskipun nenek moyang mereka sama, Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun mereka memisahkan diri satu dengan lainnya dengan secara sadar. Dan yang terjadi ya, apa yang dilakukan oleh Samaria terimpartasi atau transfer juga ke Yerusalem. Akhirnya penduduk Yerusalem, meskipun di kota itu ada bait Allah ya, ada sebelum dihancurkan oleh Nebukadnezar kan, bait Allah Salomo termasuk megah saat itu ya. Ada cerita soal waunya
bait Allahnya Salomo dan juga sejarah tabut perjanjiannya Allahnya Israel. Tapi mereka ya melihat Samaria ternyata diberkati, ya tanda kutip ya, hidupnya juga oke ketika menyembah dewa lain, ya mereka berpikir mungkin, wah kita juga ngapain cuma punya Tuhan satu ya, kita cobalah menyembah Tuhan-Tuhan lain. Akhirnya ada kompromi-kompromi yang dilakukan orang-orang Yerusalem, dan Bapak Ibu bisa baca ini di kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Raja-Raja ya, di kitab Tawarik ya. Bagaimana raja-raja yang berkuasa di Yehuda, di Yerusalem itu pun juga mendua hatinya kepada dewa-dewa lain. Ini sudah menjadi catatan yang tidak bisa ditipek, ada di Alkitab kita. Nah, karena itu tadi, ya, mereka akhirnya berpola pikir yang sama dengan pola pikir Samaria. Maka hati-hati dengan apa yang ada di sekitar kita. Di akhir zaman ini akan banyak hal-hal yang bisa mendistract kita, merubah cara berpikir kita. Iya, kalau merubah menjadi cara berpikir yang baik, dengan logika yang baik, dengan iman yang benar. Tapi kebanyakan kita akhirnya tercemar dengan hal-hal yang tadi. Ya. Hari ini kan media sosial, berita-berita itu tumpah ke kita. Nah, kita tuh susah men-screeningnya. Terlebih banyak kita tuh nggak mau men-screening. Ya udah terima aja lah sebagai hiburan. Alah, apalah cuman denger-denger berita begini. Lama-lama jadi kebiasaan. Ya. Saya pernah secara bercanda negur ibu saya gitu loh. Ibu saya tuh ya kalau nonton tuh kayak apa sih di channel TV apa dulu ada di TV yang lebih besar gitu ya. Sekarang kan TV kabel itu kan banyak sekali ya, kayak grup RCTI itu punya juga TV kabel banyak banget gitu ya. Kalau kita pakai Indovision pasti ada tuh film-film atau sinetron-sinetron atau kuis-kuis yang ada di RCTI di tahun 2000-an itu sekarang diulang lagi gitu lah ya. Ada itu kan kuis yang kayak mencari jodoh gitu ya. Atau cerita-cerita soal pokoknya yang kayak gitu-gitulah gitu ya. Infotainment gitu ya. Itu kalau kita dengerin terus ya, lama-lama ya yang ada di otak kita ya itu ya. Ya. Kayak akhirnya ibu saya secara nggak langsung ya itu mulai mempercayai bahwa yang ada di kuis itu tuh benar gitu. Ya, kayak wah itu bener-bener pacaran, wah hebat banget itu deh, wah sayang banget tuh laki-laki itu kok nggak milih perempuan itu, kok perempuan itu bodoh banget ya, padahal laki-lakinya ganteng. Itu kan padahal hanya kemasan TV saja ya. Apakah laki-laki yang mencari pacar di situ itu benar-benar laki-laki yang seperti dipresentasikan dalam presentasi di kuis itu? Wah, seorang pengusaha, seorang penyanyi, seorang bisnismen ya. Apakah benar? Kita kan nggak tahu juga ya. Ya bisa saja orang mengaku bisnismen kan. Saya adalah pengusaha startup gitu ya. Keren banget startup. Padahal ya perusahaannya juga baru dibuat gitu loh. Belum running, baru mulai gitu ya. Tentu berpikir pengusaha ini sudah beromset ratusan juta atau miliaran ya terlalu naif. Tapi oleh orang-orang yang hanya diisi oleh kuis-kuis model begini, akhirnya percaya pengusaha itu pasti punya duit. Belum tentu juga, saudara. Tukang bakso itu pasti nggak punya duit, dia belum tentu juga. Kalau tukang baksonya itu dia punya cabangnya 5, dan setiap hari satu cabang dia bisa menjual, taruhlah 200 mangkok, itu udah omsetnya puluhan juta pasti sehari. Ya, bayangin sehari puluhan juta, kalau bisnis makanan itu kan untungnya bisa 100%, saudara ya. Jadi kalau modalnya 10 juta, dia untungnya 10 juta. 10 juta sehari kali 30 hari sebulan, udah 300 juta. Ngalah-ngalahin gaji direktur gitu kan, saudara. Padahal statusnya tukang bakso gitu ya. Ngalahin manajer gitu ya. Tapi kalau orang ngaku, saya manajer keuangan. Tapi ya manajer keuangan di perusahaan kecil, perusahaan keluarga pula, yang digajinya UMR atau di atas UMR. Statusnya doang manajer keuangan, tapi ya perusahaan apa dulu gitu loh, saudara ya. Nah, orang-orang yang zaman dulu seperti ibu saya ini kan ya
nggak terlalu paham hal-hal seperti itu, masih lugu lah gitu ya. Jadi wah keren gini gini gini. Nah saya selalu bilang janganlah nonton yang kayak gitu-gituan, itu semua bohong ya. Itu semua apa pencitraan gitu ya. Namanya juga TV mau cari rating. TV kalau nggak buat yang beginian ya duit dari mana? Kayak ada apa namanya ngebangun rumah gitu ya, ada kuis uang kaget gitu-gitu. Itu ya bagus, baik banget ya TV ini bikin program ini, orang jadi diberkati ya. Saya bilang sama ibu saya, iya itu yang dikasih uang kagetnya 10 juta taruhlah ya saudara ya, tapi dari iklannya TV itu dapat berapa, saya bilang bisa dapatnya 1 miliar loh dari TV, dari iklan-iklan yang di uang kaget itu. Tapi yang dikasih ke orang yang kayak jadi kalap, nah yang ditargetin kan orang miskin, dapat duit 10 juta udah kayak dapat apaan aja gitu ya. Dia lari sana beli beras 2 kintal, lari sana beli emas gitu kan. Dia kan kayak pontang-panting terus dapat sesuatu yang lumayan banyak gitu, 10 jutanya habis. Dia seneng banget ya, dianya seneng ya. Yang nonton itu ya yang bodoh menurut saya. Karena berpikir TV-nya tuh TV yang baik, daripada TV lain ngomongin infotainment mendingan begini nih, bikin program-program begini. Saya cuma senyum aja ya. Ya TV itu bikin program cuma ngeluarin duit 10 juta untuk si orang yang di-shoot selama hampir 1 jam. Ya, keringetan-keringetan gitu ya, kemiskinannya dieksploitasi, cuma dikasih 10 juta, tapi dari iklan dia dapat 1 miliar. Bayangin 1 miliar cuma dikasih 10 juta kan. Orang nggak mikir begitu, karena iklan yang masuk itu kan pasti kan nilainya bukan 1 juta 2 juta, masa di TV nasional 1 juta 2 juta, pasti kan ratusan juta atau miliaran kontrak iklannya itu. Nah ini yang sama-sama kita belajar gitu ya saudara ya, bahwa hati-hati dengan apa yang ada di sekitar kita dan yang kita masuki di kepala kita di hari-hari ini. Yerusalem tuh demikian, blundernya tuh demikian, dan akhirnya kita tahu bukan saja Samaria yang dihukum Tuhan, tapi Yerusalem pun dihukum Tuhan, ditaklukkan ya. Dan Tuhan bilang kepada Mika, gundulkanlah kepalamu ya. Gundulkan kepala itu ya, itu apa namanya, menunjukkan dia sedang berduka atau berkabung, atau dia menjadi sesuatu yang tidak baik terjadi atas dia. Karena kepala atau rambut itu kan mahkota, sesuatu yang berharga. Zaman dulu tuh ukurannya ya itu gitu saudara ya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba menggundulkan rambutnya, memakai kain kabung, itu berarti orang yang mencitrakan dirinya sedang berduka. Dan Yerusalem akhirnya berduka karena tadi saudara, karena ya membiarkan terjadi hal-hal yang ada di sekitar mereka, dan mereka tidak menjaga diri, malah mereka mengikuti kesalahan Samaria. Hati-hati, mungkin kau awalnya benar, tapi karena punya tetangga tidak benar, punya rekan gereja yang tidak benar, rekan kerja yang tidak benar, partner bisnis yang tidak benar, dan ketika yang ditawarkan kepada kita itu yang indah-indah, karena yang ditawarkan duniawi, daging itu indah, akhirnya kita tidak lagi idealisme kita tidak kita bisa pertahankan, iman kita tidak bisa kita pertahankan, dan kita akhirnya terhisap mengikuti gaya hidup mereka. Satu sisi kita masih Kristen, tapi cara berpikir kita, berlogika kita, bersikap kita, itu sudah logika, sikap yang tidak mencerminkan sama sekali iman Kristen. Dan kalau saudara sudah seperti ini dan tidak mau bertobat, dengarkan saya. Seperti Yerusalem akhirnya dihukum Tuhan. Saya tidak menyumpahi, tapi hukuman juga bisa terjadi atas kita. Saya paling tidak menjaga diri karena saya tidak mau begitu. Lewat program ini, saya berharap saudara juga menjaga dirimu supaya tidak menderita hukuman yang datangnya dari Tuhan. Sebab hukuman yang datang dari Tuhan itu benar-benar mengerikan. Haleluya.
Saudara, ini hari apa namanya Sabtu ya. Saya nggak tahu apakah kelas Kristologi sudah mulai hari ini atau masih ditunda seminggu mendatang. Tapi kalau sudah dimulai hari ini, maka pengumuman tadi sudah ditutup ya. Kelas Kristologinya sudah ditutup. Tapi kalau masih dibuka, maka saudara bisa ikut mendaftarkan ya, karena minggu depan baru dibuka. Jadi kalau kelasnya sudah mulai, saudara berarti tidak bisa ikut kelas ini dan ikutnya kelas di September nanti yang akan kita buka. Kelas di September adalah kelas pneumatologi, kelas tentang Roh Kudus, dan kebetulan saya mengajar. Jadi saudara bisa mendaftarkan nanti buat bulan September. Biaya sekolah Alkitab kita sebulan cuma 100.000, sangat murah sekali. Saudara bisa mendaftar, nanti kita akan belajar bersama tentang Roh Kudus di bulan September gitu ya. Kalau saudara masih mau mengikuti yang Kristologi, nanti beberapa bulan ke depan kita akan buka lagi kelas Kristologi itu. Jadi nanti ada beberapa kelas yang berjalan secara paralel gitu ya. Jadi yang ikut dari awal bisa terus ikut sampai setahun. Jadi ada 12 tentang topik-topik doktrinal Kristen yang akan kita bagikan, dan selama 12 itu belum selesai, kita akan buka kelas baru lagi, sehingga akhirnya lewat komunitas kita ini, lewat The Warriors Digital Ministry ini, kita bisa mengajar banyak orang, dan dengan harapan orang-orang yang ikut kelas kita ini, Bapak Ibu yang nantinya berkenan ikut kelas kita ini juga mulai berani mengajar orang lain. Sehingga efek domino seperti bola salju itu terjadi lewat hal yang kecil yang The Way lakukan, akhirnya berdampak luar biasa. Karena lewat Bapak Ibu banyak orang juga akhirnya mengenal Tuhan. Gitu ya saudara ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya di malam minggu ini. Besok saya masih khotbah soal manusia akhir zaman. Jadi saya undang semua untuk mengikuti ibadah live streamingnya jam 11 bagi Bapak Ibu yang tinggalnya jauh dari Serpong. Tapi kalau Bapak Ibu tinggalnya di Serpong dan sekitarnya, yuk ke The Way, ibadah bersama dengan kami secara onsite. Kami beribadah di apartemen Tripak. Alamatnya nanti Bapak bisa lihat di kolom deskripsi. Jamnya jam 11. Dan kita akan belajar bersama-sama, bertumbuh lewat pengajaran-pengajaran yang di hari Minggu, kalau saya tidak berhalangan, pasti saya yang akan mengajarnya gitu ya. Dan terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar dari kitab Mika pasal yang pertama, bahwa penghukuman bisa terjadi atas kita ketika kita tidak berjaga dan memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Sebab yang terjadi di sekitar kita itu bisa berdampak atas kita, berimpartasi ke kita. Sehingga kita yang tadinya baik bisa menjadi buruk. Firman Tuhan di dalam kitab yang lainnya, pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Tuhan tolong kami agar kami tidak semakin buruk, tapi semakin baik setiap hari. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sobat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share program ini. Dan juga tolong dukung dalam doa agar lewat program ini semakin jadi berkat bagi yang lainnya. Kalau saudara ingin menabur, memberkati program ini, silakan ada nomor rekening. Ya, saya percaya yang memberkati pasti akan diberkati Tuhan. Dan percayailah, dana yang kami kelola akan kami bergunakan semakin baik untuk memperbaiki digital ministry kita ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, selamat bermalam minggu, dan jangan lupa besok kita beribadah bersama. God bless you all. Haleluya.